Terjebak kasus penyelundupan? Bongkar taktik polisi palsu paket kantor pos? Pernahkah kalian menerima telepon dari nomor misterius yang mengaku sebagai petugas kantor pos pusat? Suaranya terdengar sangat formal, tegas, bahkan cenderung mengintimidasi. Mereka menyebutkan nomor resi tertentu dan mengatakan bahwa paket atas nama kalian telah disita oleh Bea Cukai karena berisi barang terlarang, bisa jadi narkoba, senjata api, atau dokumen pencucian uang. Detik itu juga dunia kalian serasa runtuh. Kalian tidak pernah memesan barang itu, tapi mereka tahu alamat lengkap dan NIK kalian. Sebelum kalian sempat berpikir jernih, mereka menyambungkan telepon ke seseorang yang mengaku sebagai penyidik kepolisian. Kalimat pertamanya langsung menghantam mental. Anda adalah tersangka utama penyelundupan internasional dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ini adalah awal dari sebuah skenario pemerasan yang sangat rapi. Bagaimana mereka membuat kalian merasa harus bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak kalian lakukan? Mari kita bedah modusnya. Menciptakan ilusi otoritas. Penipu dalam modus ini adalah aktor yang hebat. Mereka tidak hanya menelpon, mereka menciptakan suasana kantor yang sibuk di latar belakang suara. Ada bunyi radio polisi, ketikan komputer, atau percakapan staf lain agar kalian percaya ini benar-benar dari markas besar kepolisian atau kantor pos pusat. Mereka akan membacakan data pribadi kalian dengan sangat akurat. Hal ini membuat korban berpikir, kalau mereka bukan polisi, bagaimana mereka tahu semua ini? Jawabannya sederhana, data bocor yang dijual bebas di internet. Tujuan utama mereka adalah mematikan logika kalian dengan rasa takut. Mereka akan melarang kalian mematikan telepon atau memberitahu siapapun dengan alasan ini adalah rahasia negara dan jika bocor, kalian akan dikenakan pasal berlapis tentang menghalangi penyidikan. Jebakan tanggung jawab finansial. Setelah mental kalian jatuh, barulah inti penipuannya muncul. Si penyidik palsu ini akan menawarkan solusi agar nama kalian dibersihkan dari daftar hitam hukum. Mereka akan mengatakan bahwa ada prosedur audit untuk membuktikan bahwa uang di rekening kalian bukan hasil kejahatan. Kalian akan diminta untuk bertanggung jawab dengan cara memindahkan seluruh saldo tabungan ke sebuah rekening penampungan sementara milik negara untuk diverifikasi oleh otoritas keuangan. Mereka berjanji uang itu akan dikembalikan dalam waktu 24 jam setelah verifikasi selesai. Jika kalian menolak, mereka akan mengancam akan menjemput kalian dengan mobil tahanan dalam 1 jam ke depan. Di bawah tekanan luar biasa dan rasa ingin segera lepas dari masalah hukum, banyak korban akhirnya melakukan transfer tersebut. Inilah momen di mana uang kalian menghilang selamanya. Mengapa hukum tidak berjalan seperti itu? Mari kita bicara fakta hukum agar kalian tidak mudah tertipu. Secara hukum, tidak ada instansi penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun bea cukai yang melakukan pemeriksaan melalui telepon atau media sosial. Panggilan hukum yang sah harus melalui surat resmi yang diantar langsung ke alamat tujuan. Selain itu, prosedur pemblokiran rekening atau penyitaan aset harus melalui izin pengadilan, bukan melalui instruksi transfer manual dari pemilik rekening ke rekening perorangan. Kantor pos pun tidak memiliki kewenangan untuk menyambungkan telepon ke penyidik kepolisian. Jika sebuah paket bermasalah, prosedur resminya adalah surat panggilan untuk datang langsung ke kantor bea cukai atau kantor polisi terdekat guna memberikan keterangan secara fisik, bukan secara digital di bawah ancaman. Cara mematahkan skenario penipu. Jika kalian mendapatkan telepon seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah tarik napas dalam-dalam dan jangan panik. Mintalah nama lengkap petugas, pangkat, dan dari kesatuan mana mereka berasal. Kemudian, katakan dengan tenang bahwa kalian akan datang langsung ke kantor polisi terdekat untuk mengurus masalah ini secara tatap muka. Biasanya mendengar jawaban yang tegas dan tenang seperti ini, penipu akan langsung mematikan telepon karena tahu mangsanya tidak bisa dikontrol secara psikologis. Jangan pernah memberikan kode OTP, data perbankan, atau melakukan transfer apapun. Ingat, petugas asli tidak akan pernah melarang kalian berdiskusi dengan keluarga atau pengacara. Penutup, rasa takut adalah produk yang mereka jual. Dalam kasus penipuan paket dan hukum ini, produk yang dijual oleh pelaku bukanlah barang, melainkan rasa takut. Semakin kalian takut, semakin mudah kalian dikendalikan. Jangan biarkan identitas kalian digunakan untuk menakut-nakuti kalian sendiri. Paket misterius mungkin bisa sampai ke alamat kalian, tapi tanggung jawab atas kejahatan yang tidak dilakukan tidak akan pernah bisa dipaksakan jika kalian tahu hak-hak hukum kalian. Tetap waspada, lindungi data pribadi kalian, dan jangan pernah biarkan suara di ujung telepon merampas ketenangan hidup kalian. Subscribe channel ini kalau kamu suka. Sampai jumpa di pembahasan kasus lainnya. Hukum diciptakan untuk melindungi, bukan untuk menjadi alat pemerasan di tangan penipu. Pengetahuanmu adalah tameng terbaik dari ancaman kosong mereka.